Jumpa lagi dengan saya Sandi Susanto, dan di video kali ini saya akan menjelaskan atau membahas bagaimana caranya konfigurasi akses point UniFi ya teman-teman. Di video saya sebelumnya saya sudah mereset perangkat UniFi, kemudian dan sesuai janji di video sebelumnya saya akan membuatkan konfigurasi dan menginstal controller di server lokal ya teman-teman. Oke, dan di sini saya sudah mempunyai topologi yang akan kita bahas. Topologinya seperti ini, bisa kalian lihat. Jadi untuk topologi sekarang saya seperti ini ya. Di sini ada satu buah router. Dari router kemudian terkoneksi ke switch, dan dari switch ada yang terkoneksi ke komputer ini atau nantinya akan dijadikan controller dari perangkat access point UniFi-nya. Kemudian dari switch itu terhubung lagi ke perangkat UniFi, dan nanti kita konfigurasi perangkat UniFi ini agar bisa terhubung ke telepon atau ke laptop. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah seperti biasa, kita scan terlebih dahulu di komputer ini ya teman-teman, yang kita pakai saat ini. Scan IP UniFi-nya apakah sudah terdeteksi atau tidak. Sesuai yang kemarin sudah kita lakukan, kita buka saja aplikasi Ubiquiti Discovery dan kita scan. Sebentar menunggu waktunya teman-teman, kita coba scan lagi. Scan. Nah, sudah mendapatkan alamat IP dan MAC address dari perangkat yang sudah kita pasang, perangkat UniFi yang terhubung ke switch, kemudian terhubung ke router ke komputer ini ya teman-teman. Oke, untuk IP-nya di sini juga sudah tertera 192.168.22.139. Kenapa IP-nya dapat 139? Karena di sini untuk perangkat UniFi-nya sudah terhubung ke router. Jadi secara otomatis IP UniFi ini untuk IP UniFi ini dapat DHCP IP dari routernya. Oke. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan adalah menginstal controller di komputer server, atau saya menjadikan controllernya atau menginstal controllernya di sini ya teman-teman, di komputer ini. Dan fungsi controller itu seperti apa sih gitu kan? Ini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Pada umumnya ketika kita mengkonfigurasi atau men-setting perangkat access point, kita hanya mengakses di website atau di Chrome. Misalkan kita ketikkan alamat IP perangkatnya berapa, lalu kita masuk ke login dan konfigurasi. Nah, tetapi untuk di perangkat access point UniFi ini berbeda. Dia harus mempunyai satu controller yang bisa mengakses perangkat UniFi. Nah, seperti itu. Jadi langkah selanjutnya kita coba install controllernya di komputer ini ya teman-teman. Untuk aplikasi controllernya kita bisa download di website resmi dari UniFi-nya ya, Ubiquiti, di alamat ui.com, kemudian enter. Nah, untuk tampilan website awalnya seperti ini. Kemudian kita langsung ke bagian download di sebelah kanan, dan kita cari tipe dari perangkat yang sudah kita pasang. Dan saya menggunakan perangkat UniFi AP-ACLR ya teman-teman. Tinggal dicari saja di sini ke UniFi, kemudian AP-ACLR. Nah, di sini ada AP-ACLR. Oke. Dan di sini juga terdapat ketika kita masuk ke UniFi AP-ACLR, kita diarahkan ke
ada firmware, kemudian software, lalu dokumentasi. Nah, kita download bagian UniFi Network Controller for Windows karena saya menggunakan servernya Windows, lalu kita download. Oke. Di sini ada linknya, ini color. Kita coba download file aja. Ukuran filenya 186 MB ya teman-teman. Kita tunggu sampai selesai download. Oh, perlu diperhatikan teman-teman, ketika kita ingin mengkonfigurasi UniFi, alangkah baiknya kita menyesuaikan versi firmware-nya ya teman-teman. Jika UniFi kalian atau perangkat UniFi kalian belum diupdate, maka update-lah terlebih dahulu. Di sini bisa lihat versi terbarunya itu di 4320 ya teman-teman di sini. Dan cara melihatnya sambil menunggu download ya teman-teman, kita coba masuk ke UniFi-nya teman-teman dengan cara mengaksesnya via SSH ya. Coba kita lihat SSH, kemudian diikuti dengan user UniFi-nya, SSH, kemudian UBNT add IP dari perangkat UBNT-nya atau UniFi-nya 169 ya tadi, atau berapa lupa lagi aku, 139 lalu enter, kemudian masukkan password. Dan ketika sudah masuk ke bagian UniFi, kita bisa langsung mengetikkan info teman-teman. Dan di sini akan muncul versinya, versi perangkatnya. Di sini untuk perangkat AC LR ini saya sudah menginstal atau mengupgrade-nya di 4320/11298 sesuai yang terbaru saat ini ya. Di website juga fiturnya sama, 4320/11298. Jika kalian belum mengupdate-nya, maka update terlebih dahulu. Oke, apakah aplikasinya sudah selesai di-download? Nah, di sini sudah selesai teman-teman. Kita sudah selesai mendownloadnya. Kita coba untuk pindahkan ke layar desktop biar kelihatan jelas untuk aplikasinya. Paste di sini. Nah, oke, kita run saja teman-teman. Oke, kemudian tekan yes. Dan di sini muncul kotak buat instalasinya. Install. Before install a version, do you have a backup? No. Oh, sorry. Kita harusnya pilih yes ya teman-teman. Nah, di sini install, kemudian yes. Lalu kita tunggu beberapa detik ya. Kita tunggu. Sambil menunggu proses instalasi, saya akan menunjukkan channel YouTube saya ya teman-teman. Kalian bisa konfigurasi atau melihat video saya yang lain. Di sini ada beberapa macam yang berhubungan dengan jaringan komputer ya teman-teman. Jadi kemarin kita sudah melakukan riset perangkat UniFi ya. Bagi yang belum lihat, silahkan lihat. Kemudian install Linux, dan di playlistnya juga di sini ada beberapa bagian. Ada di bagian sistem networking, jaringan komputer, seputar dunia IT. Kalian bisa lihat-lihat saja ya teman-teman. Oke, kita kembali ke install. Wah, masih belum selesai ternyata teman-teman. Oke, kita tunggu saja ya sampai selesai untuk menginstal UniFi-nya. Nah, kemudian klik finish. Secara otomatis kita akan di redirect atau di forward ke aplikasinya. Kalau semisal belum terforward secara otomatis, kita langsung klik icon UniFi yang sudah terinstall nih, controllernya nih teman-teman. Double klik saja. Kita tunggu hingga proses halaman aplikasi utama dari UniFi itu seperti apa. Nah, dan di sini terdapat ada dua ternyata. Kita close saja satu. Di sini terdapat instalasi
UniFi controller. Jadi kita perlu menunggu lagi untuk berproses instalasi ya teman-teman. Kalau semisal sudah selesai, biasanya di sini untuk launch browsernya itu akan bisa diklik tombolnya teman-teman. Oke, kita lihat untuk videonya lagi ya teman-teman. Nah, kalian bisa belajar juga di beberapa video saya sebelumnya. Monggo jangan lupa like, komen apabila ada yang ingin tanyakan. Soalnya ini channel saya baru dibikin juga sih teman-teman, kurang lebih baru 1 bulanan, 1 bulan ya, video terbaru juga 1 bulan, baru 1 bulan. Insya Allah saya akan konsisten membuat video di bidang jaringan. Nah, oke, kembali lagi ke sini. Di sini launch a browsernya sudah bisa ditekan atau diklik, dan kita klik dan secara otomatis akan diarahkan ke sini ke bagian controllernya. Kemudian kita di sini ada controller name itu mau diberi nama apa, misalkan server kantor. Setelah itu kita checklist di bagian bawah, lalu next di pojok kita kecilkan terlebih dahulu biar bisa kelihatan teman-teman, atau biar bisa tampil. Nah, di sini ada tombol next-nya di sebelah pojok kanan bawah. Kemudian di sini diminta untuk sign in ya teman-teman. Kalau semisal kalian belum mempunyai akun sign in di web UniFi, kalian bisa membuat terlebih dahulu untuk akunnya teman-teman. Kalau saya coba untuk memasukkan email terlebih dahulu, email ya, username-nya email, misalkan gmail.com, kemudian password, next. Nah, lalu kita akan diarahkan ke tahap ketiga, automatic my network, kemudian ini buat backup, kita centang dua-duanya saja, kemudian klik next. Lalu di sini sudah untuk device yang terhubungnya di sini sudah terhubung ya teman-teman di 22139. Kemudian kita centang saja teman-teman, lalu next. Nah, di sini kita dimintai untuk membuat SSID ya, misalkan SSID-nya apa ya, ntar aku cari dulu ya untuk SSID-nya, cari kita kasih nama apa ya, sebentar teman-teman. Oke, ini kita kasih nama saja Binetfit, misalkan lantai 2, Binetfit lantai 2, kemudian passwordnya, takutnya ini ke caps lock untuk keyboardnya. Oh iya bener, ke caps lock ternyata. Kita kasih passwordnya. Setelah setelah mengisi untuk SSID plus passwordnya, kita klik next, dan di bawahnya itu ada kombinasi 2G dan 5G. Kita aktifkan saja teman-teman. Lalu di sini kita dimintai untuk konfigurasi ini pilih United States aja, kemudian di sini time zone-nya kita ke Asia atau Jakarta, kemudian klik finish. Dan kita tunggu konfigurasinya hingga selesai, hingga 100% teman-teman. Oke, kita tunggu, baru 71, tidak lama lagi, ya, kurang lebih tidak nyampe 1 menit ya teman-teman. Nah, setelah selesai, kita akan diarahkan ke menu dashboard UniFi controller. Di sini kita bisa setting di bagian di bagian ini device. Nah, di bagian device ini kan sudah ada nih, sudah ke detect
Untuk perangkat APA-CLR-nya dengan IP 139 ya teman-teman, dan berstatus provisioning. Kita coba konfigurasi untuk networknya. Apakah networknya menggunakan DHCP atau menggunakan DHCP? Oke, 5 GHz nya sudah sudah diaktifkan juga ini. Oke, kita coba lihat ya teman-teman, apakah SSID sama password yang sudah kita bikin atau buat itu sudah terdeteksi atau belum. Kalau semisal belum, berarti ada yang kurang untuk konfigurasi ini. Coba kita cari-cari bagaimana konfigurasi. LED-nya on, kira radio. Ini untuk di bagian radio ya. Wireless LAN, benefit lantai 2 nih kita sudah bikin. Service, di bagian service ada LAN. Nah, di sini sudah terdapat statusnya connect ya teman-teman. Sudah connect nih. Kita coba cek, berarti perlu menunggu beberapa menit ya teman-teman. Beberapa menit, tunggu saja apakah ini akan muncul. Oh, dan ternyata di handphone saya sudah muncul teman-teman untuk perangkat access point yang sudah disettingnya. Jadi setelah kita masuk login itu ada statusnya professing tadi ya teman-teman. Dan kita diwajibkan untuk menunggu beberapa menit dulu, baru secara otomatis akan connect ya teman-teman. Dan di sini di handphone saya sudah ada nih benefit lantai 2, bisa dilihat ya di bagian sini. Benefit lantai 2, kita coba untuk memasukkan passwordnya terlebih dahulu untuk mengetes ya teman-teman apakah bisa atau tidaknya. Kita coba. Nah, dan ini bisa teman-teman. Benefit lantai 2 terkoneksi, terhubung. Dan di sini juga sudah mendapatkan alamat IP se-network ya. Se-network dengan perangkat access point-nya. Oke. Berarti di sini kita sudah berhasil mengkonfigurasi perangkat UniFi ya teman-teman. Sesuai dengan topologi yang sudah kita jalankan dari awal. Jadi otomatis perangkat access point ini sudah dikonfigurasi dengan secara otomatis. Kemudian untuk alamat IP-nya, access point ini dapat alamat IP dari router. Kemudian router juga menyebarkan lewat radio ke device dan bisa terhubung. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.